Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak ibu di rumah, baik anak SMP maupun MTS, kalian tetap sehat ya, tetap menjaga kesehatan kalian di rumah. Tetap semangat ya nak ya, belajar di rumah. Ayo tetap semangat meskipun kita sama-sama dalam keadaan belajar di rumah. Jadi kalian tetap harus semangat. Tidak boleh males-malesan ya. Ayo sama-sama ya kita belajar. Anak-anak, ibu juga udah kangen, ingin tahu, ingin kenal kalian satu persatu ya. Kita belum sama-sama mengenal. Ya, ayo kita belajar bersama ya. Ayo anak-anak MTS nih, terutama nih. Ya anak MTS, aduh, ayo yang belum belajar dari semester 1 sampai semester 2 ini masih banyak sekali yang belum mengerjakan tugas. Ya, ayo kita belajar, oke? Baik. Ibu pada kesempatan ini akan melanjutkan materi yang lalu, masih tentang unsur intrinsik teks fabel ya. Kalian sudah siap alat tulis kalian? Karena ibu memberikan tugas link tidak susah-susah. Kalau kalian benar-benar mendengarkan materi ibu dari awal hingga akhir. Karena materinya nanti masuk ke dalam pertanyaan. Jadi kalian sudah tahu jawabannya. Nah, kalian tinggal menyalin. Tapi kalau kalian tidak melihat materi ibu, berarti kalian pastilah nanti banyak yang nilainya 0, 2, 4. Nah, ya. Ayo yang dapat nilai 0, semangat belajarnya. Jangan sampai nanti ibu akan meminta kepada wali kelas kalian untuk menginformasikan kepada kalian untuk mengerjakan kembali. Kan capek. Lebih baik kalian mengerjakan sekali tapi lebih teliti. Oke, kemarin unsur intrinsik minggu yang lalu ibu sudah mengajarkan kalau tidak salah 4. Ya kan? Yaitu tema, amanat, tokoh, dan alur. Ya. Karena unsur intrinsik itu ada 7. Jadi sekarang 3. Nah, kemarin sudah 4, hari ini kita belajar 3. Jelas ya? Oke, udah siap ya alat tulisnya ya? Oke, sekarang perwatakan atau penokohan. Apa sih? Nah, penokohan itu adalah tokoh, perwatakan sifat. Jadi, sifat yang diperankan oleh tokoh. Tokoh dalam teks fabel itu siapa? Hewan atau binatang. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, di sini macam-macam penokohan itu ada 3. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang baik. Antagonis tokoh yang jahat. Tritagonis dia sebagai penengah. Dia bisa tokoh yang baik, bisa tokoh yang jahat. Nah, membedakannya bagaimana Bu antara protagonis, antagonis, dan tritagonis? Nah, kalau protagonis dan antagonis adalah tokoh yang selalu muncul, selalu bermain peran dalam cerita teks fabel. Ya. Jadi, tapi kalau tritagonis, dia hanya sekali atau 2 kali berperan dalam teks fabel. Jelas ya nak ya? Nah itu. Jadi kalau protagonis, antagonis itu selalu muncul. Dalam cerita itu selalu ada namanya. Misalnya cerita tentang semut, semut selalu ada. Menceritakan tentang gajah, gajah ada. Nah, semut dengan gajah, nah itu selalu ada. Lalu ada kelinci. Nah, kelinci itu hanya sekali dalam cerita tersebut. Berarti kelinci itu masuk ke dalam mana? Ke tritagonis. Sedangkan semut dan gajah masuk ke protagonis dan antagonis. Dilihat, semut berperannya sebagai apa? Apakah dia baik atau jahat? Kalau dia jahat, berarti dia masuk ke antagonis. Gajah bagaimana? Baik atau jahat? Kalau baik, berarti dia masuk ke protagonis. Seperti itu ya nak ya. Sekarang, bagaimana cara menggambarkan watak tokoh?
Nah, mencarinya bagaimana? Nah, di sini ada dua macam. Ada analitik dan dramatik. Analitik itu apa? Langsung. Langsung di dalam teks diutarakan. Misalnya, semut hewan yang paling jahat. Nah, berarti itu termasuk antagonis karena langsung. Nah, dramatik itu ada tingkah laku, ada dialog. Misalnya, semut mengejek si gajah. Hai badan besar, kamu akan kalah dengan aku kalau berlari. Nah, ya kan? Nah, itu berarti masuk kemana? Ada dialog. Selain ada dialog, di situ juga ada tingkah lakunya. Nah, itu masuk ke dramatik. Jelas ya? Kita lihat langsung teksnya. Contohnya. Sini teksnya masih sama seperti kemarin. Kalian sudah baca yang kemarin. Nah, kita lihat. Mana yang termasuk ke dalam analitik? Nah, masuk ke dalam analitik yang Ibu beri warna putih. Ya, putih yang atas ya, bukan putih yang bawah. Nah, yang merah itu adalah dramatik, karena di situ ada tanda petik. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke taman, kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Nah, itu kan ada dialog, ada ucapan. Nah, berarti dia dramatik. Tapi kalau misalnya dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan di taman. Sang semut sangat senang karena bisa berjalan melihat taman yang sangat indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman. Itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Nah, itu kan berarti udah sifat tokohnya. Nah, sekarang kita lihat. Sang semut ini tokohnya bagaimana? Dia masuk protagonis atau antagonis? Masuk mana? Iya, masuk ke antagonis. Kenapa antagonis? Karena di situ dia mengejek si kepompong. Sedangkan kepompong atau kupu-kupu masuk ke protagonis. Kenapa? Nah, di sini dilihat. Dia setelah diejek, dia hanya diam. Nah, pada suatu hari, semut ini terpleset, dia jatuh. Ya kan? Lalu kepompong, semut, peganglah erat-erat ranting itu, nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting itu. Lalu kupu-kupu menurunkannya ke tempat yang aman. Nah, berarti itu kan dramatik atau atletik? Dramatik. Nah, di situ sudah ada poinnya menyatakan bahwa si kepompong itu adalah sifatnya baik, suka menolong meskipun dia diejek oleh si semut. Jelas ya? Paham membedakannya antara protagonis, antagonis, dan tritagonis. Di sini ada tidak tritagonis? Tidak ya, karena tokoh di sini hanya dua, yaitu semut dengan kepompong. Lanjut kita kepada latar. Latar itu apa sih? Latar itu adalah tempat yang bisa diinjak atau waktu kejadiannya. Suasana bahagia, senang, sedih, duka, galau, dan sebagainya. Itu adalah latarnya. Jadi latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Kita lihat di contohnya, masih sama seperti tadi teksnya. Nah, dikisahkan pada suatu hari, itu sudah menyatakan waktu. Hingga pada suatu hari, itu waktu. Jadi waktu itu tidak hanya jam atau bulan, tanggal, tidak. Tapi bisa saja kalau suatu hari, sehingga itu juga bisa menyatakan waktu.
ya. Lalu di taman, nih yang warna biru. Di warna biru itu yang menyatakan apa? Tempat, latar tempat. Nah, suasananya bagaimana? Nah, ada sangat senang, sangat indah, di situ warna kuning. Kemudian mengharukan, bisa karena apa? Karena si kepompong menolong si semut-semut yang selalu mengejek si kepompong. Nah, sekarang sudut pandang. Sudut pandang apa itu? Sudut pandang yaitu pengarang memposisikan dirinya di dalam suatu cerita. Ya, dicatat. Sudut pandang itu apa? Pengarang memposisikan dirinya dalam suatu cerita. Pengarang memposisikan dirinya dalam suatu cerita. Nah, di sini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, ada aku, saya, dia, ia. Tuh, cara menentukannya bagaimana sudut pandang? Cari bagian kalimat yang tidak menggunakan tanda petik. Lalu cari kata kuncinya seperti kata aku, saya, dia, dan ia. Atau ada lagi mereka, engkau, kami juga bisa. Nah, di sini contohnya. Nah, lihat yang warna merah itu adalah cara mencari sudut pandang. Tadi caranya bagaimana? Tidak ada tanda petik. Lalu cari kata kuncinya. Ada kata ia, dia, saya, aku, engkau, kami, mereka. Nah, di sini ada kata apa? Iya. Nah, berarti ini masuk ke sudut pandang berapa? 1, 3. Iya, sudut pandang ketiga. Jelas ya? Oke, selesai Ibu menerangkan kepada kalian. Semoga kalian paham. Tugasnya kerjakan tugas dengan teliti. Tulis nama kelas di kolom komentar di YouTube sebagai absen kalian. Jadi absen kalian ada 2. 1 absen kehadiran kalian. Kehadiran kalian adalah dilihat kalian melihat YouTube. Lalu yang kedua adalah absen tugas. Tugas absen tugas berarti ada nilai. Jadi kalian ada 2 ya nak ya. Oke. Paham ya? Oke, cukup sekian. Semoga kalian diberikan kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.